Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan administrasi usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau yang kita singkat dengan sebutan UPPKS. Kenapa harus dibentuk kelompok? Karena kelompok merupakan sarana untuk mempermudah melakukan kegiatan ekonomi produktif. Selanjutnya untuk mempermudah pembinaan. Jadi, ketika kita membentuk suatu kelompok dalam satu unit usaha, pembinaan baik permodalan, pembinaan, pendampingan, wirausaha akan lebih mudah dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Bagaimana caranya? Harus ada inisiator. Pemarkasan pertemuan, minta bantuan PKB atau kader, menggali potensi kemampuan anggota, kesepakatan bentuk dan jenis usaha, pilihan bentuk usaha melihat pangsa pasar, bentuk kelompok UPPKS dan pilih pengurus intinya. Hubungi Kades, Ketua PKK, izin usaha dan pemasaran. Pengertian-pengertian ini, organisasi ada satu kelompok orang yang punya tujuan yang sama, ada pembagian tugas, hak dan kewenangan. Sementara kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan berkeanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok dapat mempengaruhi isi perilaku anggotanya. Kelompok UPPKS adalah organisasi yang anggotanya adalah keluarga, bekerja sama dalam kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Anggota kelompok UPPKS adalah mayoritas perempuan. Setelah KB, keluarga Pak Sejahtera, keluarga Sejahtera 1, anggota lain, KS 2, 3 plus. Sedangkan administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan, surat menyurat, pencatatan, berbagai kegiatan kelompok UPPKS berdasarkan bukti formulir yang baku dan pengasipannya. Pembukuan adalah suatu rangkaian kegiatan mencatat secara tertib dan teratur semua usaha atau transaksi yang telah dilakukan, baik menyangkut uang maupun barang guna menunjang kelancaran usaha kelompok UPPKS. Perangkuman dan pelaporan adalah kegiatan merangkum hasil usaha kelompok, permasalahan yang dihadapi kelompok, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang kemudian dilaporkan sebagai bahan bahasan dalam pertemuan. Nah, dalam pelaksanaan bentuk organisasi UPPKS, yang pertama harus ada penanggung jawab. Penanggung jawabnya adalah ketua kelompok. Terus pelaksananya 3, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tugas dan fungsi penanggung jawab. Penanggung jawab ketua kelompok mempunyai tugas untuk menetapkan seluruh kebijaksanaan umum usaha kelompok UPPKS. Terdiri dari menyusun rencana kegiatan, membagi tugas pengurus dan anggota, mengendalikan administrasi kelompok, mendorong dan beri contoh, menghubungi mitra kerja, menghubungi pembina. Dengan tugas dan fungsi sekretaris punya tugas untuk melaksanakan tata usaha dan surat menyurat kelompok UPPKS, serta melaksanakan kegiatan administrasi kelompok yang meliputi 1. Buku induk anggota kelompok, 2. Buku kegiatan kelompok, 3. Pencatatan bulan UPPKS, 4. Melakukan tugas administrasi kelompok lainnya seperti buku tamu, surat menyurat, arsip, dan lain-lain. Tugas dan fungsi bendahara. Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pembukuan simpan pinjam modal usaha yang meliputi buku kas harian, buku anggota kelompok, buku pinjaman dan angsuran, buku kas, rekapitulasi kas bulanan, buku simpan dan sumbangan kelompok UPPKS, serta tugas lainnya sebagai bendahara. Tugas dan fungsi anggota kelompok. Anggota kelompok mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, usaha perorangan dan usaha bersama yang meliputi buku inventaris, buku pembelian, buku hasil produksi, buku penjualan, buku kas harian, tugas lain yang berkaitan dengan pembukuan usaha perorangan dan usaha bersama, tugas yang berkaitan dengan administrasi usaha perorangan dan usaha bersama. Perlukan bentuk seksi. Awalnya dibentuk kelompok UPPKS masih belum perlu, namun setelah berkembang perlu ada seksi kebutuhannya, misalnya ada seksi usaha, seksi produksi, seksi pemasaran, dan seksi kemitraan. Tugas pengurus. Pertemuan rutin kelompok minimal 1 bulan sekali melibatkan PKB atau kader. Kedua, mendorong peran serta anggota supaya aktif datang, menyumbang tenaga, materi, gagasan, mengingatkan hak dan kewajiban. Pengembangan kelompok terjadi penggeseran tingkat status dari dasar berkembang menjadi mandiri. Bahasan setiap pertemuan, unsur utama, pemasaran, produksi bahan baku, keterampilan, tenaga, modal, dan unsur penunjang, kesertaan ber-KB, teknologi, kemitraan, pembinaan, dan promosi. Pembukuan yang ada di kelompok UPPKS, ada pembukuan administrasi kelompok, pembukuan simpan pinjam kelompok, dan pembukuan usaha perorangan maupun kelompok.
Pembukaan administrasi kelompok. Buku induk anggota digunakan untuk mencatat data kelompok yang menjadi anggotanya. Buku kegiatan digunakan untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok anggota PKS. Buku tamu digunakan untuk mencatat tamu-tamu yang datang berkaitan dengan kegiatan PKS. Buku ekspedisi digunakan untuk mencatat tentang keluar masuk surat menyurat berkaitan dengan kegiatan kelompok PKS. Pembukuan simpan pinjam kelompok. Buku kas harian kelompok PKS digunakan untuk mencatat kegiatan harian tentang keluar masuk uang kelompok. Buku simpanan dan sumbangan kelompok PKS digunakan untuk mencatat simpanan-simpanan sumbangan anggota kelompok seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Buku pinjaman dan angsuran digunakan untuk mencatat pinjaman dan angsuran dari setiap anggota kelompok. Bukti kas digunakan untuk mencatat sekaligus sebagai bukti pengeluaran dan penerimaan uang dari dan untuk kelompok. Buku anggota kelompok digunakan untuk mencatat data anggota, hak dan kewajiban anggota, peraturan kelompok, dan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh pemilik buku disebut sebagai anggota. Oke, terima kasih. Itu pengenalan singkat kepada tentang organisasi PKS. Oke, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Bye-bye. Salam KB.